Kan dia jadi wakilnya Prabowo. Saya secara pribadi aja, menurut saya udahlah Prabowo lah ngapain sih, ya kan? Biar regenerasi kepemimpinan ini ada, Prabowo mendingan nggak usah nyapres menurut saya gitu. Pemirsa Nawacita, di studio Nawacita TV, pagi hari ini saya kedatangan tamu spesial, Bung Andi Kurniawan, Ketua Umum Bara Api, Barisan Rakyat Andika Presiden 2024. Apa kabar, Bang Adi? Alhamdulillah baik. Siapa tuh? Terima kasih, Ya. senang bisa bertemu dengan Bang Adi, kita berdiskusi. Kami persilakan mungkin Bung Adi Kurniawan bisa memperkenalkan diri. Silakan. Siap, halo. Selamat siang, saya Adi Kurniawan, Ketua Umum Barisan Rakyat Andika Presiden Indonesia, Bara Api. Kira-kira sudah berapa lama ada di Bara Api? Bara Api berdiri sudah 2 tahun ini sih, sejak Pak Andika masih menjabat menjadi Kasat. Oh jadi, Pak Andika menjadi kasat saja sudah ada Sudah, Bara kita Api, sudah ya? menyuarakan itu. Apa target dari Bara Api? Ya target kita kan intinya adalah 2024 ini kan kita harus, kan 2024 ini kan bicara pergantian pemimpin kan gitu. Ya. Ya kita sebagai masyarakat ini kan kita harus berperan dalam mencari siapa layak menjadi presiden selanjutnya setelah Pak Jokowi kan gitu. Ya. Ini ya kan karena ini kan soal pembangunan yang berkelanjutan Ya. gitu. Nah kira-kira apakah Bara Api ini sama dengan relawan-relawan yang lain? Relawan lain itu seperti Seperti apa? Seperti ada relawannya Pak Jokowi, terus ada dulu relawan apa namanya dulu? Ada relawannya Pak Prabowo. Ya sebetulnya sih nggak jauh beda kan apa yang mereka suarakan juga kan tentang sosok pemimpin kan gitu kan. Cuman kan kita ngelihat dari rekam jejak kan gitu. Kalau kita kan lihatnya dari situ. Ya. Oh, oh. Nah kita melihat perpolitikan Indonesia lah ya, memasuki tahun 2023 dan ini sebentar memasuki 2024 tahun politik. Kondisi negeri kita kan persoalannya sampai hari ini kan tetap saja kan hampir sama. Ya kita melihat tentang ekonomi, ketahanan kita, terus juga ada intoleransi yang masih, bahkan beberapa hari yang lalu itu kita melihat bagaimana Pak Mahfud ya menyampaikan ke publik bahwa ada temuan yang janggal ya di PPATK itu sekitar 349 triliun dan kita melihat bagaimana ketika DPR RI memanggil beliau di sana terjadi ya perdebatan-perdebatan. Nah, kira-kira sebagai Ketua Umum Bara Api, bagaimana Anda bisa melihat situasi itu? Nah, ini juga kan yang menjadi perhatian kita bukan hanya perhatian kita sebagai relawan tapi juga sebagai masyarakat gitu kan. Melihat soal bagaimana 2024 ini kan gitu. Di tengah berbagai macam situasi gitu kan, mulai dari tadi sudah disebutkan bicara soal ekonomi, ya kan, situasi politik, ketahanan, bahkan sampai sekarang isu terkini yang lagi berkembang soal temuan janggal ya kan yang dikeluarkan oleh Pak Mahfud selaku Menko Polhukam. Nah ini kan yang harus menjadi perhatian kita gitu loh. Dimana bagaimana seperti sosok pemimpin seperti apa yang kita inginkan lah gitu loh untuk memimpin Republik ini ke depan gitu loh. Ya kan? Ya makanya kenapa kita dukung Andika Perkasa? Karena kita melihat situasi hari ini sebetulnya tidak baik-baik saja. Ya. Gitu loh, Pak. Ya kan bukan hanya bicara soal tadi, ya kan? Beberapa kasus-kasus yang janggal, ini kan banyak juga kasus sebenarnya bukan 300 triliun lebih yang dikeluarkan oleh Pak Mahfud. Ya. Tapi ada beberapa kasus di dalam kementerian sebetulnya. Kan gitu. Yang sampai detik ini masih juga terus berjalan proses hukumnya. Kayak contoh misalnya gitu kan kasus korupsi BTS yang di Kominfo Ya. kan gitu kan, terus kasus korupsi pupuk di Kementerian Pertanian ya kan gitu, dan beberapa kasus lagi di kementerian lainnya kan gitu.
Nah ini kan menjadi sebuah eh, perhatian serius menurut saya begitu. Perhatian serius yang harus kita sikapi sebagai masyarakat gitu loh. Kita tidak boleh diam melihat situasi ini kan gitu. Maka dari itu kenapa gitu kan harus Andika. Karena Andika ini lihat aja selama dia mimpin TNI saat menjabat sebagai Panglima. Pernah gak dia melakukan kegaduhan-kegaduhan? Pernah gak dia melakukan hal-hal yang merugikan negara, merugikan rakyat? Ya kan tidak pernah. Justru apa yang dilakukan sejak dia menjabat sebagai Panglima itu banyak yang memberikan keuntungan baik untuk para prajurit TNI maupun kepada masyarakat. Contoh gitu kan, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Andika itu sangat menguntungkan masyarakat. Beberapa tes-tes yang mempersulit anak generasi-generasi kita untuk menjadi TNI itu dihapus. Ya, seperti tes keperawanan, gitu kan, tes renang, bahkan kebijakan yang melarang anak cucu PKI juga itu juga. Ya kan, dipermudah. Artinya beliau ini ya kan sosok pemimpin yang memang mampu menjawab persoalan-persoalan itu. Gitu loh. Nah, itulah kenapa kita Andika. Gitu. Nah, 2 bulan yang lalu saya sendiri bertemu dengan Pak Andika. Kenapa? Karena beliau salah satu penerima Nawacita Award pada waktu itu dari kategori pertahanan dan keamanan bangsa. Tahu itu. Nah, waktu itu kita menanyakan langsung kepada beliau, bagaimana kesiapan beliau ketika sudah pensiun, sudah tidak lagi menjabat sebagai Panglima, digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden. Dan dengan tegas beliau pada waktu itu dia tidak menjawab dengan jelas, dia katakan bahwa ya saya selesaikan tugas saya sebagai Panglima pada waktu itu. Nah, apakah Pak Andika sendiri sudah siap nggak mau menjadi presiden? Sebetulnya gini, ini bukan persoalan siap nggak siap gitu kan. Kalau sudah kehendak rakyat, beliau memang harus siap gitu loh. Ini kehendak rakyat gitu. Beliau suka tidak suka harus siap karena ini panggilan gitu loh. Ya kan, apalagi beliau sendiri sempat bicara, ya kan, walaupun sudah pensiun kan beliau harus produktif. Ya kan gitu. Nah, produktif seperti apa ya? Kalau misalkan rakyat meminta beliau jadi presiden, beliau harus siap gitu. Kalau saya ngelihatnya sih bukan persoalan beliau ini siap atau nggak siap. Saya nggak ke situ ngeliatnya. Tapi sejak beliau sudah tidak menjabat sebagai Panglima lagi, saya melihat beliau di medsos diam-diam saja. Apa ini strategi atau bagaimana? Ya, persoalan strategi atau bukan kita nggak tahu lah. Itu beliau yang punya ini kan pemikiran, punya rencana kan gitu kan. Tapi yang jelas kita sebagai bagian dari masyarakat, kita terus mendorong soal siapa yang layak menjadi pemimpin di Republik ini di tahun 2024. Itu aja sih sebenarnya. Nah, sebagai Ketua Bara Api, ini kira-kira masyarakat siapa saja yang sudah diukur nggak? Kira-kira berapa peluang Pak Andika ini menjadi capres? Gini, justru saya ngelihat lembaga survei ini tidak jujur. Gitu loh. Seolah-olah seperti melakukan pembohongan publik. Ya kan? Padahal kan kita kan punya presentasi, kita bisa ngukur sendiri. Soal Andika, ya kan, disukai masyarakat atau tidak. Kita ngelihat masyarakat menyukai beliau kok. Bahkan banyak yang meminta beliau menjadi presiden. Karena mungkin masyarakat sudah cerdas hari ini kan gitu. Sudah bisa melihat mana pemimpin yang baik, ya kan, mana yang menurut mereka tidak baik. Hanya saja lembaga survei kita ini tidak jujur. Setiap hari rakyat itu selalu disajikan dengan 3 nama, terus kan gitu kan? Ya kan gitu. Kenapa nama Andika tidak dimunculkan? Gitu kan? Padahal kalau kita mau jujur, ya kan, survei itu kan seharusnya kan harus demokratis harusnya. Dia harus terbuka, harus transparan. Siapapun tokoh yang memang berpotensi, ya kan, mereka itu sebagai lembaga survei itu harusnya sajikan ke masyarakat gitu loh. Jangan tiap hari 3 nama ini terus gitu loh. Seolah-olah tidak ada tokoh lain gitu loh di antara 3 nama ini. Itu saya mengkritik, jujur aja ini. Saya mengkritik lembaga survei gitu. Menurut saya lembaga survei itu tidak transparan, tidak terbuka. Atau mungkin badan surveinya ada kepentingannya mungkin? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tidak ada lah yang independen, saya juga ngelihatnya kan gitu kan. Mereka kan juga melakukan survei kan butuh pakai biaya juga. Kan gitu. Iya. Nah,
Kita kembali kepada undang-undang kita. Ya, undang-undang kita mengatakan bahwa yang mencalonkan presiden atau wakil presiden itu adalah partai politik. Ya. Sementara kita melihat bahwa Pak Andika ini profesional. Ya. Dia tidak pernah bergabung di salah satu partai. Betul. Nah, nanti kira-kira partai apa yang bisa mendukung atau melirik beliau mengusulkan beliau menjadi calon presiden? Ya sekali lagi sih saya ngomong, memang betul dalam sistem pemilu kita, ya kan, seseorang yang mau mencalonkan presiden itu harus memiliki dukungan partai politik. Partai politik. Ya kan? Ya. Baik itu partai politik secara sendiri maupun gabungan, Ya. kan gitu. Tetapi lagi-lagi menurut saya semua itu harus berdasarkan kehendak rakyat gitu loh. Ya. Partai politik tidak akan mencalonkan salah satu orang atau tokoh kalau misalkan tokoh itu tidak memiliki dukungan rakyat. Kan begitu. Ya kan? Memang harus ada partai politik. Nah, itulah yang sedang kita upayakan. Makanya kita membentuk bara api ini untuk apa? Untuk membangun dukungan rakyat gitu loh. Untuk mengajak masyarakat, mengajak rakyat agar ayo kita bersama-sama dukung orang yang benar, orang yang baik untuk memimpin Republik di Indonesia ini di tahun 2024. Gitu loh. Tugas kita hanya itu. Selebihnya kalau memang dukungan rakyat ini sudah tidak bisa dibendung, saya yakin partai politik akan melirik. Ya. Gitu. Gitu aja sih, Pak. Target Pak Andika ini calon presiden atau mau juga jadi wakil presiden? Saya belum bicara sejauh itu dengan beliau. Oke. Yang penting dulu kalau lihat bara api artinya barisan rakyat Andika presiden. Saya yakin beliau sih tergantung Tergantung ya. tergantung keinginan rakyat. Gitu. Bukan, kira-kira apakah ada peluang dia kalau jadi dilirik jadi wakil presiden? Ya segala peluang pasti ada. Segala peluang pasti Iya, ada. Ya? pasti ada. Entah Nah, itu jadi capres atau Tadi cawapres. menyampaikan bahwa Pak Andika ini kan orang baik lah. Ya, sepanjang dia berkarir, dia sangat profesional. Dia banyak melakukan perubahan-perubahan secara khusus memang di tentara lah ya. Iya. Nah, apa yang ditawarkan kalau Pak Andika mau menjadi presiden? Gini, ini bukan soal penawaran ya. Kita ngelihat dari rekam jejak. Ya. Gitu loh. Kita punya alasan kok. Kenapa harus Andika yang jadi presiden 2024? Apa alasannya? Ya kan? Andika itu anti KKN. Kenapa kita bilang anti KKN? Memang ini tidak terlalu dipublikasikan kan? Gitu kan? Tidak terlalu ditonjolkan di publik, ya kan? Tapi kita ngelihat dari kehidupan kesehariannya. Andika itu kena anti KKN. Dia itu anti KKN-nya itu dibuktikan lewat dirinya dan keluarganya. Ya kan, terbukti, ya kan, Andika itu tidak memberikan peluang kepada keluarganya untuk bermain proyek saat dia menjabat sebagai panglima. Contoh, ada loh adiknya beliau yang kerjanya itu cuman security proyek. Terus sampai sekarang adiknya beliau yang di Polda sampai sekarang tidak naik jabatan, gitu loh. Padahal dia Padahal bisa. kalau dia mau rekomendasikan gampang betul, dia panglima. Ya kan gitu, ada mertuanya juga, Betul. Pak Hendro kan gitu kan. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau gitu loh. Artinya beliau ini pemimpin yang bagus gitu loh. Ya kan, ya mohon maaf dibandingkan tokoh-tokoh lain ini kan gitu. Ya kan, ya syarat KKN itu sangat kental. Ya kalau kita mau jujur, cuma udahlah kita nggak perlu bahas itu. Ya. Tetapi memang dari sekian tokoh-tokoh yang ditawarkan oleh masyarakat, saya lihat Andika yang paling bersih. Yang paling bersih ya. Yang paling bersih. Beliau tidak punya cacat. Bahkan tadi saya bilang beliau anti KKN. Dan beliau tidak pernah yang namanya tadi mengakukan kegaduhan-kegaduhan. Bahkan beliau tidak pernah terseret tuh dengan yang namanya politik identitas. Gitu loh. Pernah nggak beliau terseret? Tidak pernah. Orang cucu PKI aja boleh mendaftarkan Ya. gitu kan. Di zaman beliau. Masuk gitu. TNI gitu loh. Iya kan, apalagi beliau itu tidak tidak pernah lah tersangkut dengan hal-hal seperti itu. Makanya barang ini cocok gitu loh Pak, menurut saya gitu loh. Ya. 2024 memang kita harus punya pemimpin yang seperti itu supaya apa? Supaya hal-hal buruk yang pernah terjadi pada bangsa ini gitu kan, kita bisa tuntaskan semua. Ya. Ya kan gitu. Apalagi kita mengacu pada situasi global hari ini. Gitu loh. Di mana dunia sedang terancam perang.
Ya, Dunia sedang penuh dengan konflik, ya kan? Dan konflik-konflik ini yang berdampak pada perkembangan ekonomi dunia kita. Dan ini kan sangat pengaruh pada dalam negeri, pada Ya. Indonesia. Ngomong soal konteks ekonomi politik ini, kan gitu. Dimana kalau misalkan dunia ini terjadi gejolak politik, maka Indonesia juga akan terdampak. ya, Nah, bisa bayangkan kalau misalkan Indonesia ini rakyatnya mudah dipecah belah. Kan gitu. Rakyatnya mudah apa namanya? Diprovokasi. ya, Kan gitu. Mau jadi apa negara kita? Kan gitu. Ini yang harus kita jaga. Makanya kita harus ya hati-hatilah dalam memilih pemimpin ini di tahun 2000. Karena ini bicara soal nasib bangsa dan negara kita ke depan. ya, Gitu loh. Apalagi kita kan pengen Indonesia ini menjadi Indonesia emas di Ya. tahun 2045. Ya kan gitu. Ya. Maka tolak ukurnya dari 2024 ini. Kalau kita salah milih pemimpin, jangankan jadi di Indonesia emas, ya kan? Jadi Indonesia berlian juga nggak mungkin kan gitu kira-kira kan gitu. Ya nggak? Malah Ya, jadi ya. Indonesia apa? Indonesia karatan yang ada kita ini. Nah, kita melihat sekarang bahwa beberapa figur yang sedang memang ditonjolkan di media sekarang. Sebut saja Prabowo. Prabowo itu diusung oleh Gerindra sudah pasti dan PKB, sekalipun ini juga masih belum jelas. Yang kedua, itu Pak Anies. Ya. Ya, yang didukung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat. Demokrat. Terus Ganjar yang sekalipun juga ini masih belum pasti karena khusus PDIP kan ada di tangan Bu Bu Ketum. Ketua Umum ya, Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi kalaupun kita anggaplah ini, maka sebenarnya ada peluang satu lagi yang bisa diusung oleh gabungan partai antara Golkar, PAN dan P3. PAN dan P3. Kira-kira di Golkar, PAN, P3 ada nggak peluang Pak Andika? Sebenarnya nama Andika ini sebenarnya hampir semua partai itu meradar. Ya. Meradar nama Nasdem beliau. juga pernah. Iya. Bukan hanya Nasdem, PDIP juga, PKS pun pernah, PKB pun pernah, P3 sendiri juga meradar, Golkar juga Iya. meradar. Artinya nama Andika ini di semua partai ini punya peluang. Ya. Gitu loh. Ya kan? Ini saya ngelihatnya kenapa punya peluang ya karena mungkin memang beliau punya potensi. Ya. Gitu. Ya kan kita ngelihat aja lah beliau saat dijadikan calon panglima TNI. Semua partai setuju, Pak. Ya. Mana ada yang nolak kan Ya. gitu. Ya kan gitu. Kita ngeliat dari situ aja. Bahkan di bursa capres sendiri nama beliau tuh hampir di semua partai politik tuh masuk namanya. Iya. Gitu. Bisa dicek kok. Ya kan? PKB pernah meradar, Golkar demikian. Ya. Ya kan? Golkar kan pernah mendorong kan tuh Erlangga Andika. Iya. Ya kan gitu Iya. kan? Semua partai masuk nama Andika. Ya tinggal kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Ya. Nah, kalaupun tidak ada parpol yang melirik Pak Andika menjadi calon presiden, tetapi mungkin ada partai yang melirik menjadi calon presiden. Kira-kira dari 3 calon yang sedang mencuat di media sosial ini, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, kira-kira di 3 calon ini Pak Andika cocok di wakil mana kalau memang ditawarkan jadi wakil presiden? Apakah cocok di Anies, di Prabowo atau di Andika? Di Ganjar. Mana kira-kira peluang yang cocok? Ya sebenarnya bingung juga sih saya jawabnya nih. Enggak, dari melihat apa namanya 3 calon yang sedang menguat di publik ini, kalau seandainya Pak Andika diminta ya jadi wakil presiden, dari 3 yang sudah mencuat ini dia tepat di mana? Di Ganjar kah? Di Prabowo kah atau di Anies? Karena di Anies pun juga kan Nasdem pendukung Anies kan pernah nama Pak Andika juga mencuat menjadi calon presiden. Gini, Pak, kita tuh juga harus rasional ya berpikirnya ya. Kalau misalkan ini kan bicara misalkan ya berandai-andai gitu ya. Kalau Pak Andika itu jadi wakil presiden di antara 3 nama ini,
kita ngelihat soal kapasitas dan level aja sebenarnya sih. Kalau ngelihat Ganjar dan Anies ini kan, dia ini kan kepala daerah ya. Ya, Ya kan? ya. Sementara Andika ini kan mantan Panglima TNI. Secara teritorial aja, bicara soal level kepemimpinan aja sebenarnya tuh jauh dibanding Andika. Andika ini Panglima TNI, beliau yang mengamankan negara, beliau yang menjaga kedaulatan negara, berbeda dengan Anies dan Ganjar. Ya. Kalau Anjar kan hanya bicara soal provinsi, ya kan levelnya level gubernur. Saya rasa kalau misalkan beliau ditaruh menjadi cawapres atau wapres di antara kedua nama, ini saya rasa nggak cocok lah menurut Nggak saya. cocok ya. Nggak cocok. Nggak cocok ya. Terus Jadi juga memang harus kemudian presiden. Harus presiden. Terus kemudian misalkan dia jadi wakilnya Prabowo. Saya secara pribadi aja, menurut saya udahlah Prabowo lah, ngapain sih, ya kan? Biar regenerasi kepemimpinan ini ada, Prabowo mendingan nggak usah nyapres menurut saya gitu loh. Iya, iya, iya. Dia tuh udah tua gitu loh. Iya, iya, Mau ngapain lagi sih gitu Iya. kan? Dia udah sesepuh gitu kan. Cukup dia jadi penasehat aja lah gitu loh. Bapak bangsa kita, guru bangsa kita gitu kan. Udah tua, mau ngapain lagi gitu. Ya kan? Kasih kesempatan buat yang muda-muda ini. Biar kita punya regenerasi. Biar regenerasi kepemimpinan kita jalan gitu loh. Kalau misalkan itu lagi ya kan, nggak bakal berkembang juga Indonesia. Ya. Nggak bakal menjadi negara, ya harapan kita Indonesia menjadi negara maju juga nggak akan pernah terwujud. Ya. Karena ya kan kita memberi kesempatan untuk generasi kita menjadi pemimpin aja kita nggak mau gitu kan. Ya. Gitu loh. Ya Hanya jangan- persoalannya memang sekarang, Bung Adi, karena yang mengusung itu partai politik. Betul, partai politik. Makanya kan kita sebagai masyarakat harus berperan. Kita jangan kasih sepenuhnya kepada partai politik gitu loh. Ya kan? Apalagi kita bicara konstitusi kita, bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat Ya. gitu. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai politik. Betul. Makanya rakyat itu harus berperan dalam mencari sosok pemimpin, dan partai politik itu harus tunduk kepada keinginan rakyat, bukannya rakyat yang harus tunduk kepada partai politik gitu loh. Jangan dibalik-balik maksudnya gitu. Ya. Pak Uto kan Nah, gitu. Nah sekarang ini perjuangan yang dilakukan oleh sebagai ketua umum Bara Api. Nah, itulah yang kita sedang perjuangkan. Makanya target kita fokus kita hari ini adalah bagaimana kita mendorong rakyat ini berperan. Gitu loh. menentukan pemimpinnya. Menentukan siapa pemimpinnya. Jangan kita jadi ikutin keinginan partai politik. Bodoh kita kalau kayak begitu. Orang kedaulatan ada di tangan rakyat. Partai politik harus tunduk pada keinginan rakyat gitu loh. Iya, iya. Memang untuk menentukan di kotak suara memang nanti rakyat. Ya rakyat, bukan partai politik kok. Betul, tetapi untuk syarat untuk mencalonkan memang partai Benar, politik. Ini iya, persoalannya. itu benar bahwa syarat untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Betul. Tetapi, ya kan, yang menentukan siapa presiden dan wakil presiden adalah rakyat, Rakyat. gitu loh. Ya. Atau ada pemikiran didorong menjadi independen? Nggak mungkin lah Nggak independen mungkin, ya. lah, mana bisa. harus pakai partai politik, ya kan? Nah, sekarang ini Bara Api ini sudah berapa banyak cabang di provinsi sama kabupaten kota? Kita ada sekitar 10 sih, ada 10 provinsi. 10 Cuman provinsi. kita belum melakukan pengembangan sampai sejauh itu karena kita juga salah satunya adalah menunggu instruksi daripada Bapak Andika gitu loh. Ya kan, tetapi kita terus bergerak. Gitu. Seminimal-minimalnya kita meyakinkan masyarakat lewat media sosial. Iya. Gitu. Karena Itu ini kan waktu seminimal-minimal. sudah dekat ini. Ya. Ini sudah bulan April ini. Nah, pendaftaran kan di bulan September. Iya. Kan harusnya sudah mulai Oktober, Pak. Oktober. Iya. Kan harusnya sudah mulai mengerucut ini harusnya ya. Harusnya sih mengerucut, tapi saya yakin lah dengan waktu yang singkat ini kita bisa menang kalau Pak Andika nyalon. Oh iya, iya, iya. Nah, ini kan ada isu-isu kita dengar ya, untuk menjadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota, maka minimal dia punya 3 hal. Ya. Yang pertama, dia harus punya kapasitas. Katakan sebagai Panglima TNI, Panglima ABRI, tentu dia punya kapasitas lah ya. Yang kedua, dia punya kapabilitas. Tapi yang terakhir isi tas. Dari 3 ini kira-kira Pak Andika memenuhi enggak?
Kalau isi tas saya no comment. Oh, no comment. Ya kan? Iya, iya. Ya, dilarang kita melakukan money politik kan gitu. Ya tapi kalau untuk kampanye itu butuh, nggak usah dulu money politik. Tapi untuk melakukan kampanye, spanduk, semua peraga-peraga kampanye kan mesti ada isi tas. Isi tas ya. Iya, kira-kira Pak Andika sebagai ketua umum Bara Api kan pasti bisa melihat ini. Kira-kira Pak Andika punya nggak? Saya nggak mau ngomentari soal itu. Oke. Kalau ngomong soal spanduk dan lain-lain kan sebetulnya kan nggak harus kita Andika harus punya isi tas kan gitu kan. Ya memang sebenarnya kan nggak boleh kayak begitu. Itu yang membuat bangsa ini atau negara ini diisi oleh orang korup. Karena setiap pemilu kita selalu melihat dari isi tas. Ya. Gitu loh. Ya makanya menurut saya nggak boleh gitu. Ya kan. Kita tuh harus melihat dari kapasitas. Kalau itu saya setuju. Bahwa melihat pemimpin bangsa atau tokoh-tokoh yang kita dorong menjadi pemimpin, kita harus melihat dari kapasitas. Iya. Ya kan gitu. Dari kualitas, dari rekam jejak, bukan dari isi tas. Ya. Kalau kita ngelihat dari isi tas, ya jangan marah kalau misalkan negara ini diisi oleh orang yang korup. Ya. Gitu. Iya, iya, iya. Ya kan kita nggak boleh marah. Ya. Ya kan gitu. Nah, itu yang harus menjadi penekanan kita. Dan rakyat harus belajar soal itu. Bahkan bukan hanya rakyat, pada elit-elit politik kita juga harus tidak boleh mendidik rakyat seperti itu. Gitu. Nah, itu kan kalau ngomong soal isi tas kan itu berkaitan dengan money politik soalnya, Pak. Ya. Nah, kembali kepada kepemimpinan nasional. Kita melihat kan Pak Jokowi ini kan 2 periode ya, 10 tahun beliau sudah meletakkan hal-hal yang baik lah untuk negeri ini. Ya. Seandainya nanti Pak Andika terpilih atau dicalonkan lah, nggak usah terpilih dulu. Kira-kira dia ini meneruskan nggak? Secara khusus dulu IKN. Wah, itu sudah pasti bukan meneruskan lagi. Dia akan bangun negara ini semodern mungkin. Gitu. Dan itu kan dia lakukan Ya. di tubuh TNI. Ya. Banyak pembangunan yang beliau lakukan. Salah satunya apa? Ya kan? No, rumah dinas kita jadi keren dibangun sama beliau. Terus beliau renovasi tuh Mabes TNI sampai dibangun stadion. Ya kan gitu. Dan banyak pembangunan yang beliau lakukan, perumahan segala macamnya. Dan saya yakin kalau beliau jadi presiden, negara ini pasti dibangun sama beliau. Gitu. Bahkan beliau sendiri kan kita tahu beliau ini sangat galak dengan pemain-pemain proyek. Ya. Kan gitu. Ya. Saya yakin lah kalau beliau jadi presiden, negara ini pasti akan lebih maju dari sebelumnya. Yakin saya gitu. Artinya Pak Andika adalah pribadi yang bisa pastikan bahwa dia akan meneruskan Udah apa pasti, yang telah kalau meneruskan mah sudah pasti itu. Sudah pasti, Sudah ya? pasti. Itu nggak perlu diragukan lagi itu. Itu udah pasti. Gitu. termasuk mendukung IKN. Udah pasti. Sudah pasti ya? Udah pasti kan beliau waktu jadi panglima itu kan beliau berapa kali kan datang ke IKN. Ya, bersama presiden. Iya, bahkan beliau mau pasang kantor kan di sana kan. Ya. Ya kan gitu. Dia udah rancang ini dan sebagainya. Udah pasti kalau beliau Udah pasti. nggak usah diragukan gitu. Nah tinggal partai politik aja ini gitu kan. Nah, Iya. makanya mudah-mudahan ini kan sampai detik ini kan partai politik kita juga masih belum jelas menentukan capres dan cawapresnya. Ya. Ya mudah-mudahan beliau lah orangnya kan gitu. Sebagai ketua umum Bara Api, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pendekatan kepada partai? Kita menyerahkan urusan partai itu kepada beliau. Oh. Kita nggak mau masuk ke wilayah itu. Kita fokus aja lah bangun dukungan-dukungan masyarakat gitu kan di mana-mana. Ya. Gitu. Jadi memang artinya Pak Andika ini betul-betul sudah siap ya kalau dicalonkan. Ya siap tidak siap memang beliau harus siap. Ya. Karena itu perintah. Perintah. Iya, menurut saya itu perintah ya. Kalau apalagi di dunia militer. Ya kan gitu, itu perintah. Beliau harus siap. Militer harus tahu terhadap perintah negara kan gitu kan, Ya, bicara pengabdian kan gitu. Itu harus siap perintah. Saya juga siap kalau diperintah. Diperintah ya. Iya. Negara memanggil. Negara memanggil gitu. Nah, sebagai ketua umum Bara Api, tentu kan sudah melihatlah rekam jejak kepemimpinan nasional sekarang.
di bawah kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode ini, 10 tahun ini. Kira-kira menurut Bung Adi Kurnia, kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ini berhasil atau tidak? Ya banyak juga yang berhasil, banyak juga yang enggak. Kira-kira keberhasilannya Kalau dalam hal apa menurut Pak saya. Jokowi? Ya kalau dalam hal pembangunan infrastruktur ya menurut saya beliau bagus lah. Ya. Karena banyak yang dibangun kan, mulai dari tol, bandara, ya kan gitu kan. Bendungan-bendungan Bendungan, ya. gitu. Cuman kan itu tingkat keberhasilannya. Banyak lah. Tapi banyak juga yang nggak berhasil. Kira-kira apa? Yang masih sampai sekarang masih PR lah nanti yang diteruskan. Ya ini kan soal ngomong kesejahteraan rakyat ini. Gitu. Ya. Kesejahteraan rakyat ini kan dari dulu sampai sekarang yang masih belum terwujud. Belum terwujud. Ya kan gitu. Ya kita harus fair juga dong. Di zaman Jokowi ini juga pengangguran juga makin banyak. Ya. Kan gitu. Kemiskinan juga semakin luas kan gitu. Itu harus dikatakan dengan jujur. Ya kan gitu. Dan di zaman Jokowi ini utang juga bertambah. Ya. Ya kan gitu. Dan kita harus fair gitu. Kita juga harus fair terhadap keberhasilan Pak Jokowi. Kita juga harus fair. Kalau penegakan terhadap hukum? Penegakan hukum juga saya lihat masih kurang. Masih kurang. Masih kurang. Gitu. Kalau nggak ada dorongan-dorongan dari masyarakat juga, penegakan hukum itu juga tidak akan cepat. Contoh kasus Sambo. Ya. Kan gitu. Coba kalau nggak ada dorongan-dorongan dari masyarakat. Ya kan gitu. Saya yakin itu lambat juga itu penegakan hukumnya. Ya. Gitu. Nah kayak sekarang nih misalkan lagi rame soal 300T kan gitu kan. Ya. Ini harus kita dorong juga. Kita sebagai masyarakat juga harus berperan. Ya kan dorong Pak Mahfud ini agar terus mengungkapkan gitu. Kemana nih aliran dananya. Jangan-jangan ada alirannya tuh ke capres-capres tertentu kan gitu. Iya kan gitu kan. Saya nggak komen itu. Ya saya aja komen. Ya kan 300 triliun loh. 300 triliun lebih. Wah ini buset deh. Kan gitu kan. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ini ya. Sebagai Ketua Umum Bara Api, tentu Bung Adi Kurniawan ini kan sudah melihat apa yang sedang terjadi nanti di kepemimpinan di 2024. Kira-kira apa pesan dan saran yang disampaikan kepada masyarakat supaya mereka memilih Pak Andika Perkasa? Silakan. Kalau saya sih, pesan saya cuma satu ya. Sebagai rakyat itu harus berperan gitu. Harus berperan. Karena ini bicara soal nasib. Bukan hanya nasib negara dan nasib kita, tapi ini nasib anak dan cucu kita di kemudian hari. Gitu loh. Kita bisa bayangkan kalau misalkan negara ini selalu diisi dengan kegaduhan-kegaduhan. Gitu kan. Bagaimana lah. Ini kita ngeliat dari situ aja. Ya kan kegaduhan-kegaduhan, potensi perpecahan. Ya kan? Kalau misalkan ini terus dibiarkan maka saya yakin Indonesia ini bakal bubar gitu. Ya kan gitu. Dan apa yang pernah diperjuangkan oleh para pendahulu kita ya kan terhadap persatuan Indonesia ini ya kan ini sia-sia. Ya. Terutama yang berkaitan dengan cita-cita kemerdekaan kita. Gitu. Kalau kita pengen sejahtera, ya kita harus berperan. Kalau kita pengen bersatu, ya kita harus berperan. Ya. Kalau kita pengen negara ini maju, ya kita harus berperan. Itu aja pesan saya. Apalagi ya bicara soal pemilu 2024. Ketika kita mencari siapa layak yang menjadi presiden di tahun 2024. Ya ini kita juga harus berperan. Dan ini sangat penting sekali. Ya kan, karena ini mencari nahkoda. Ya kan gitu. Mencari pemimpin bangsa. Wah harus berperan kita. Nggak boleh kita nggak berperan. Ini wajib berperan. Ya. Gitu. Itu aja sih Pak Utut pesan. Ya, artinya kalau kita bisa simpulkan bahwa rakyat harus menentukan masa depannya. Siap. Secara khusus menentukan pimpinan nasional presiden di 2024. Bara Api sudah menyampaikan tadi bahwa Andika Perkasa salah satu yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Demikian perbincangan saya dengan Ketua Umum Barisan Rakyat Andika Presiden, Bung Adi Kurnia. Terima kasih.